Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 atas nama saya Adnan Habib, Wika Setiani, dan Faisal Basir ingin mempresentasikan tentang reksadana dan evaluasi kinerja portofolio untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar modal yang diampu oleh Bapak Hasan SEMSC. Berikut presentasi dari kami. Materi pertama yaitu tentang reksadana. Pertama, pengertian reksadana. Reksadana merupakan suatu institusi keuangan yang menerima uang dari pemodal dan kemudian diinvestasikan pada efek-efek pasar modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 disebutkan bahwa reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 2. Bentuk-bentuk reksadana. Bentuk reksadana di sini terdapat dua bentuk. Yang pertama merupakan reksadana perseroan. Dalam bentuk ini, perusahaan yang menerbitkan reksadana menghimpun dana dengan cara menjual saham. Dan kemudian dana yang diperoleh dari penjualan akan diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Jenis reksadana perseroan ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya itu menjadi perseroan terbuka dan tertutup. Yang kedua merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau kontraktual tipe. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyerta, yang dimana manajer investasi diberi suatu kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Dan kemudian bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan administrasi investasi. Yang selanjutnya yaitu sifat reksadana. Sifat reksadana di sini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu reksadana bersifat tertutup dan reksadana bersifat terbuka. Yang dimaksud dengan reksadana bersifat tertutup ialah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya ialah pemegang saham tidak dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya kepada manajer investasi. Jadi, apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, harus dilakukan melalui bursa efek. Terus yang dimaksud dengan yang bersifat terbuka ialah reksadana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali sahamnya atau unit penyertaannya kepada manajer investasi melalui bank kustodian. Dan bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per unit pada saat itu. Terus jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana di sini terdapat 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Reksadana pasar uang merupakan jenis yang melakukan investasi pada efek bersifat utang dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan tujuan dari reksadana pasar uang merupakan untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Terus reksadana pendapatan tetap. Jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif besar dari reksadana pasar uang.
Tujuannya ialah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Terus reksadana saham. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari jenis reksadana sebelumnya. Jadi reksadana saham memiliki risiko yang lebih tinggi daripada reksadana yang lainnya, namun menghasilkan pengembaliannya itu lebih tinggi. Yang terakhir, reksadana campuran. Ialah reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utama. Yang selanjutnya, manfaat dan resiko reksadana. Di sini manfaat reksadana ialah pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversi pemodal untuk investasi dan efisiensi waktu. Untuk resikonya ialah resikonya berkurangnya nilai unit penyerta atau NUP, resiko likuiditas, dan resiko once prestasi. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja di sini dilakukan untuk mengetahui bagaimana rancangan dari awal hingga akhir kinerja yang dilakukan. Portofolio merupakan kumpulan sekuritas finansial atau sekelompok investasi yang dimiliki oleh pemodal. Terus tahapan proses portofolio mempunyai 4 tahapan, yaitu tahap tujuan investasi, tahap ekspektasi pasar, tahap membangun portofolio, dan tahap evaluasi kinerja. Untuk tahap investasi di sini untuk mengetahui tujuan dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan investasi. Terus tahap ekspektasi pasar yaitu mengetahui ekspektasi yang dilakukan dengan pasar yang nanti akan dituju. Terus yang ketiga yaitu membangun portofolio, ini membangun rancangan yang akan dilakukan pada saat investasi. Terus tahap evaluasi kinerja di sini untuk mengevaluasi hasil kinerja perusahaan dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja portofolio menurut Su'ad Husnan tahun 2005. Di sini untuk evaluasi kinerja portofolio yang dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melakukan perbandingan secara langsung, dan yang kedua yaitu menggunakan ukuran kinerja. Untuk melakukan perbandingan yang secara langsung, di sini caranya yaitu membandingkan kinerja suatu portofolio dengan membandingkan dengan portofolio lain yang memiliki resiko kurang lebih sama. Suatu portofolio yang memberikan tingkat keuntungan lebih tinggi belum tentu lebih baik atau ternyata juga mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi untuk mengetahuinya tidak dari keuntungan maupun juga dari kerugiannya. Berarti ketika tingkat keuntungannya tinggi, itu juga akan mengalami resiko yang lebih tinggi juga. Jadi harus dipertimbangkan lagi. Terus menggunakan ukuran kinerja tertentu. Ukuran kinerja tertentu yaitu unprepared, perform, ratio perlu dikaitkan dengan resikonya. Selanjutnya yaitu investasi. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atau uang atau dana dari perusahaan tersebut. Itu menurut Ahmad Khomarudin tahun 2003. Investasi memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen investasi. Proses manajemen investasi menurut Frank J. Fabozzi tahun 1995. Proses manajemen investasi meliputi 3 langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menetapkan sasaran investasi. Langkah ini tergantung dari institusi itu sendiri. Sebagai contoh,
dana pensiun yang berkewajiban untuk membayar sejumlah dana kepada pesertanya di masa yang akan datang akan memilih sasaran untuk memperoleh dana yang cukup dari portofolio investasi sehingga dapat memenuhi kewajiban dana pensiunnya. Langkah yang kedua adalah membuat kebijakan investasi. Langkah ini dibuat untuk memenuhi sasaran investasi yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan dimulai dengan keputusan alokasi aktiva atau aset, yaitu investor harus memutuskan bagaimana dana institusi sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Langkah yang ketiga yaitu memilih strategi portofolio. Langkah ini harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi dari klien maupun institusi. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah rangkuman dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini reksadana merupakan investasi tidak langsung dan menjadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Dengan adanya reksadana, pemerintah mengharapkan dapat menarik perhatian calon investor dalam negeri. Selanjutnya, evaluasi kinerja portofolio memiliki tujuan untuk memperkecil risiko tanpa mengorbankan pengembalian yang dihasilkan melalui cara diversifikasi. Diversifikasi portofolio adalah menyebar risiko ke beberapa sekuritas yang dipilih. Diversifikasi atau penyebaran portofolio dilakukan dengan dimasukkan berbagai aktiva dari seluruh kelompok aktiva yang ada, seperti saham, obligasi, deposito, aset real, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.